Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Kisah Samiri yang menyembah berhala adalah kisah klasik dalam sejarah Bani Israel yang mengajarkan banyak hal tentang keimanan, ujian hidup, dan azab Allah bagi mereka yang menyimpang dari jalan yang benar. Samiri dikenal sebagai tokoh yang berhasil menipu sebagian besar kaum Bani Israel dan membuat mereka menyembah berhala saat Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu. Kisah ini menggambarkan betapa besar ujian yang dihadapi kaum Bani Israel dan bagaimana Allah memberikan azab yang berat bagi mereka yang melenceng. Setelah Bani Israel dibebaskan dari cengkeraman Fir'aun dengan bantuan mukjizat besar, yaitu terbelahnya Laut Merah, mereka melanjutkan perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan. Di tengah perjalanan ini, Nabi Musa memimpin mereka melalui padang pasir yang tandus, penuh dengan berbagai ujian kesabaran dan keimanan. Allah telah memberikan banyak pertolongan bagi mereka, air dari batu, makanan berupa mana, dan kuail sebagai makanan. Namun, hati sebagian besar dari mereka tetap goyah. Pada suatu waktu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke Gunung Sinai selama 40 hari guna menerima lauh-lauh yang berisi hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Sebelum berangkat, Nabi Musa menyerahkan tanggung jawab kepada saudaranya, Nabi Harun, untuk menjaga kaumnya dan memastikan mereka tetap beriman kepada Allah. Namun, di tengah-tengah Bani Israel ada seorang pria yang bernama Samiri. Ia adalah seorang yang cerdik, tetapi memiliki hati yang penuh hasad dan kebencian. Samiri dikenal sebagai ahli sihir yang mempelajari berbagai ilmu mistis dari Mesir. Saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya, Samiri melihat kesempatan untuk menjalankan rencana jahatnya. Ia tahu bahwa sebagian Bani Israel masih menyimpan keinginan tersembunyi untuk menyembah berhala, kebiasaan yang mereka warisi dari masa mereka di Mesir, di mana mereka hidup di tengah masyarakat penyembah patung. Samiri mulai membisikkan kepada kaumnya bahwa Nabi Musa telah pergi terlalu lama, dan kemungkinan besar ia tidak akan kembali lagi. Ia menyarankan bahwa mereka membutuhkan sosok yang dapat mewakili kehadiran Tuhan di antara mereka, sesuatu yang bisa mereka lihat dan sentuh. Maka, Samiri mengumpulkan semua perhiasan emas yang dimiliki oleh kaum Bani Israel. Ia meminta mereka menyerahkan emas itu dengan alasan bahwa emas tersebut adalah harta rampasan dari Mesir yang harus disucikan. Dengan perhiasan yang terkumpul, Samiri membuat sebuah patung anak lembu yang besar dari emas. Namun, patung ini bukan hanya sekadar patung biasa. Samiri, dengan menggunakan ilmu sihirnya, berhasil membuat patung tersebut tampak hidup dan mampu mengeluarkan suara seperti sapi. Ketika patung anak lembu itu mengeluarkan suara, orang-orang Bani Israel yang lemah imannya terkejut dan merasa bahwa itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Samiri dengan licik berkata kepada mereka, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah melupakannya. Mendengar kata-kata Samiri, sebagian besar dari Bani Israel jatuh dalam jebakannya. Mereka mulai menyembah patung anak lembu tersebut, mengelilinginya, menari-nari, dan bersujud di hadapannya. Mereka seakan lupa dengan semua mukjizat yang telah mereka saksikan dari Nabi Musa dan pertolongan yang telah diberikan oleh Allah. Mereka menyangka bahwa patung itulah yang membawa mereka keluar dari Mesir, bukan kekuatan Allah. Nabi Harun yang melihat apa yang terjadi merasa sangat terpukul. Ia berusaha keras untuk menghentikan mereka dari menyembah berhala. Dengan penuh kesedihan, ia mengingatkan mereka, "Hai kaumku, kalian sedang diuji oleh Allah. Tuhanmu adalah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku dan janganlah ikuti Samiri." Namun, sedikit sekali yang mendengarkan Nabi Harun. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk mengikuti Samiri, karena mereka terbuai dengan keajaiban palsu dari patung anak lembu itu. Selama 40 hari Nabi Musa berada di Gunung Sinai, menerima hukum dari Allah yang akan menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, Allah mengetahui apa yang telah terjadi di kalangan kaumnya. Saat Musa kembali, ia membawa lauh-lauh yang berisi firman Allah, penuh dengan kebijaksanaan dan petunjuk untuk kaumnya. Namun, ketika ia turun dari gunung dan mendekati perkemahan kaumnya, Musa melihat hal yang sangat mengejutkan.
Di sana, ia melihat kaumnya sedang menari-nari dan menyembah patung anak lembu emas yang telah dibuat oleh Samiri. Marah dan kecewa, Musa menjatuhkan lauh-lauh yang dibawanya. Amarahnya meluap, karena kaumnya yang seharusnya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan, malah tersesat dalam penyembahan berhala. Nabi Musa segera mendatangi Nabi Harun dan dengan penuh emosi menuntut penjelasan. "Hai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah tersesat? Mengapa kamu tidak mencegah mereka?" Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah mencoba menghentikan mereka, tetapi Samiri memiliki pengaruh yang kuat. Harun takut jika ia bertindak lebih keras, kaum Bani Israel akan berpecah belah, dan ia khawatir akan timbul kekacauan yang lebih besar. Mendengar penjelasan saudaranya, Musa pun menenangkan diri, tetapi amarahnya kepada Samiri tidak dapat diredam. Nabi Musa kemudian memanggil Samiri dan menegurnya dengan keras. "Apa yang telah kamu lakukan, wahai Samiri? Mengapa kamu menyesatkan kaum ini?" Samiri dengan sombong menjawab bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, dan ia merasa pantas untuk melakukan apa yang telah ia lakukan. Ia mengklaim bahwa patung anak lembu itu memiliki kekuatan gaib, dan bahwa kaumnya layak untuk menyembahnya. Nabi Musa kemudian memerintahkan agar patung anak lembu tersebut dihancurkan. Ia membakar patung itu hingga lebur dan menghancurkannya menjadi abu, lalu menebarkannya ke dalam air. Patung yang pernah dianggap sebagai Tuhan oleh Bani Israel kini hilang tak bersisa. Musa kemudian berdoa kepada Allah agar memberikan pengampunan kepada kaumnya yang telah tersesat. Namun, bagi Samiri, tidak ada pengampunan. Allah menurunkan azab berat kepadanya. Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Pergilah, sesungguhnya sepanjang hidupmu kamu akan berkata, 'Jangan sentuh aku.'" Samiri diasingkan dari kaumnya, hidup sendirian di padang pasir tanpa seorang pun yang mau mendekatinya. Ia hidup dalam ketakutan dan kegelisahan yang abadi. Setiap orang yang melihatnya merasa jijik dan takut, dan Samiri sendiri merasakan hukuman mental yang berat, selalu dihindari oleh manusia. Selain itu, Allah juga menjanjikan hukuman yang lebih berat bagi Samiri di akhirat nanti, sebagai balasan atas penyesatan yang telah ia lakukan. Kisah Samiri ini adalah pelajaran besar bagi semua manusia. Penyembahan berhala adalah salah satu dosa besar dalam agama Allah, dan orang-orang yang melakukannya atau menyesatkan orang lain akan menghadapi azab yang berat. Allah memberikan peringatan kepada umat manusia melalui kisah ini bahwa iman harus dijaga dengan baik, dan mereka yang mengikuti jalan yang sesat akan dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Samiri adalah contoh nyata bagaimana keangkuhan dan kesombongan bisa membawa seseorang pada kehancuran. Meskipun ia memiliki pengetahuan dan kecerdikan, dia menyalahgunakannya untuk menipu dan menyesatkan orang lain. Ini adalah peringatan agar manusia selalu berhati-hati terhadap godaan dunia dan tipu daya yang menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Azab Allah bagi Samiri adalah pengingat bahwa siapapun yang menantang perintahnya dan menyimpang dari kebenaran, akan menerima balasan yang sangat berat.